Sekarang kita akan kembali lagi perlihatkan dengan pertempuran sengit yang pada akhirnya dimenangkan oleh Xiao Yan. Lalu Zonggu pada saat ini benar-benar merasa lega dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu saat Yu Yan menatap ke arah Xiao Yan, matanya yang indah terus-menerus bergerak-gerak, meskipun dirinya sudah melihat menembus kabut berdarah dan mengetahui hasil dari pertempuran ini, tetapi penampilan Xiao Yan ini tetap membuatnya tertarik. Zonggu juga memperhatikan Yu Yan dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Melihat mata Yu Yan yang menatap ke arah Xiao Yan, dirinya merasa Yu Yan tidak meragukan Xiao Yan. Zonggu pun bergumam di dalam hatinya, mungkinkah Tuan Yu Yan menemukan sesuatu dari Xiao Yan? Namun jika dirinya mengetahui identitas Xiao Yan, mengapa dirinya tidak menghentikan pertempuran sejak lama? Zonggu pada saat ini benar-benar gemetar dan detak jantungnya menjadi semakin cepat. Sementara itu Yu Yan segera berkata kepada Zonggu bahwa pertempuran yang luar biasa ini pasti membuat darah Zonggu mendidih. Zonggu pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yu Yan. Sementara itu pembawa acara segera berteriak bahwa dirinya ingin mengucapkan selamat kepada pemenang mereka, yakni Zonggu Daozi. Seberkas cahaya seketika menerangi tempat di lantai ketiga di mana Zonggu berada. Tidak ada sorak-sorai di antara kerumunan. Sementara itu pembawa acara segera berkata bahwa kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Oleh karena itu pada saat ini mereka juga ingin berterima kasih kepada Jin Chang Daozi. Jin Chang yang berada di lantai pertama pada saat ini terlihat sangat pucat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara gemuruh yang berisi ledekan seperti tsunami. Namun bersamaan dengan gemuruh tersebut pada saat ini cahaya biru tiba-tiba gerbang keluar dari pusat arena. Cahaya biru ini langsung menuju ke arah Xiao Yan dan dengan keras benda itu langsung menabrak dada Xiao Yan. Xiao Yan pun terlempar mundur dan pada saat ini seteguk besar darah keluar dari mulut Xiao Yan. Darah ini juga terlihat berwarna hitam. Jika diperhatikan lebih dekat ada juga bintik-bintik racun hitam yang muncul di tubuh Xiao Yan. Meskipun dirinya bisa bertahan dari penghancuran diri Tianxun, tampaknya racun ini benar-benar tidak bisa dihindari oleh Xiao Yan. Adapun mengenai cahaya biru ini hanya Xiao Yan yang bisa melihatnya dengan jelas. Di antara cahaya biru ini ada jantung biru yang terlihat berdetak. Alasan mengapa Tianxun berani menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dirinya memiliki jantung biru. Tidak ada yang bisa menghancurkan jantungnya. Jantung biru ini terus-menerus melesat mendekati Xiao Yan dan bersamaan dengan hal tersebut, sayap dewa bela diri hitam tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan yang melesat mundur pada saat ini berhenti dan Xiao Yan langsung merubah arah. Kecepatan Xiao Yan segera meningkat dengan tajam begitu Xiao Yan bergegas menuju ke arah jantung biru. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama melesat dalam waktu sekejap. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan belati Tongyu yang pada saat sebelumnya diberikan oleh nomor 1. Seluruh tubuh Xiao Yan masih belum bisa digerakkan secara efektif. Oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan pikiran. Begitu Xiao Yan mencabut belati Tongyu, Xiao Yan segera kembali menyemburkan seteguk besar darah hitam. Xiao Yan juga pada saat ini langsung melesatkan belati tersebut dan sesaat kemudian, dengan pikirannya sebuah pil melayang yang keluar dan segera ditelan oleh Xiao Yan. Pil ini adalah pil pemecah racun Tianling yang dipercayakan untuk dimurnikan oleh Xiao Yan. Untuk berjaga-jaga Xiao Yan memurnikan pil tambahan, tetapi Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa ini akan segera digunakan. Sesaat setelah itu Xiao Yan pada akhirnya bisa merasakan tubuhnya semakin ringan dan racun perlahan-lahan dikeluarkan dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga segera menatap ke arah jantung biru di kejauhan yang mengeluarkan jeritan yang tajam. Di jantung biru ini ada bekas pisau dan darah biru mengalir keluar. Jantung biru ini berusaha untuk melarikan diri, tetapi pada saat ini sebuah tangan genggamnya dengan erat.
sosok Xiaoyan benar-benar telah berada di hadapan jantung biru dan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa pertempuran antara Raja Roh dan Xiaoyan berlangsung sengit, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Hari ini Xiaoyan akan benar-benar menghancurkan Tianxun. Bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat lumuran darah gas hitam. Ini adalah racun yang baru saja berada di tubuh Xiaoyan yang dikeluarkan oleh pil pemecah racun Tianling. Ternyata alasan mengapa Xiaoyan tidak segera meminum pil tersebut ketika Xiaoyan diracuni adalah karena Xiaoyan dengan sengaja. Xiaoyan ingin membuat Tianxun berpikir bahwa Xiaoyan juga telah berada di ujung kekuatannya. Dengan begitu maka Tianxun tentu saja akan mengambil inisiatif untuk menghabisi Xiaoyan. Itulah yang pada akhirnya memberikan Xiaoyan kesempatan untuk mendekati Tianxun dan menghancurkan jantungnya. Begitu racun ini dikeluarkan, Xiaoyan pada akhirnya mulai pulih dari luka parahnya. Setidaknya Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya dan menggenggam jantung biru Tianxun. Ada bekas luka pisau yang di jantung birunya yang terus-menerus dipenuhi dengan darah berwarna biru. Jeritan melengking jiwa Tianxun juga terdengar dari kedalaman jantung biru. Setelah beberapa saat darah biru terus mengalir, jantung secara bertahap kembali ke warna merah aslinya. Xiaoyan juga pada saat ini segera menggerakkan pikirannya dan kekuatan jiwa yang kuat segera mengalir ke dalam jantung berwarna biru. Suara jiwa Tianxun juga segera terdengar ketika berteriak bahwa Xiaoyan tidak bisa membunuhnya. Jika Xiaoyan melakukannya maka tuan mereka akan segera menemukan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi Tianxun dan tidak ingin lagi banyak berbicara omong kosong. Ini bukan waktunya untuk berbicara omong kosong dengan Tianxun. Xiaoyan langsung mengangkat tangannya dan memasukkan jiwa Tianxun ke dalam bendera penekan jiwa. Xiaoyan tidak tahu apakah jiwa Tianxun akan bisa berguna di masa depan. Oleh karena itu sebaiknya Xiaoyan menyimpannya terlebih dahulu untuk dipelajari nanti di kemudian hari. Xiaoyan pun menghela nafas dan meskipun adegan ini singkat secara kasar terlihat bahwa Xiaoyan benar-benar telah melenyapkan Tianxun. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa satu telah dieliminasi sementara sisanya pandai menggunakan racun. Meskipun pil pemecah racun Tianling cukup efektif, namun pil tersebut tidak akan dapat menghilangkan semua racun dalam waktu singkat. Selain itu meskipun klon dewa asli telah mencapai bintang 8 dan fisiknya semakin kuat tetapi dirinya masih belum bisa tahan terhadap racun. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berdiri di tengah arena dengan gas putih yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Luka-luka Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan pulih dan hal ini membuat semua orang kembali terkejut. Begitu waktunya tiba Xiaoyan pada akhirnya bergerak dengan sayap dewa bela diri dan segera kembali ke lantai 3 ke belakang Zhonggu. Xiaoyan mulai duduk bersila untuk memulihkan diri di belakang Zhonggu. Suara dari pembawa acara juga pada saat ini segera terdengar bahwa ada perselisihan sedikit pada saat sebelumnya. Tetapi ternyata hasilnya masih tetap sama dengan Zhonggu Daozi yang keluar sebagai pemenang. Baru pada saat inilah suara terdengar disorakan dan para penonton melonjak di kursinya. Tidak sedikit orang yang sangat marah. Terdengar suara pelecehan dan ledekan yang tidak ada habisnya yang tentu saja ditujukan kepada Jin Chang. Ada juga beberapa orang yang terlihat gembira dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bertaruh kepada Zhonggu. Zhonggu pada saat ini berdiri tetapi Zhonggu tidak menunjukkan ekspresi bersemangat sama sekali. Zhonggu berusaha menekan kegembiraannya dan ekspresinya pada saat ini masih tetap tenang. Perlahan-lahan Zhonggu mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah Jin Chang yang berada di lantai pertama. Keduanya saling memandang dari kejauhan dan Zhonggu pada saat ini tersenyum sopan. Zhonggu sedikit menangkupkan tangannya ke arah Jin Chang yang memiliki ekspresi pucat. Suara pembawa acara juga kembali terdengar ketika berkata bahwa karena Zhonggu Daozi telah menang, semua budak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran akan menjadi milik dari pemenang.
Mendengar hal ini Jin Chang benar-benar tidak lagi bisa duduk diam, dirinya telah kehilangan langkah ke-9 keabadian Kaisar dan sekarang dirinya kalah dan dirinya benar-benar akan segera kehilangan Long Biao. Ini juga merupakan budak dewa yang paling dibanggakan dan selalu memberikan kemenangan pada Jin Chang. Jin Chang pada akhirnya segera berkata kepada Zonggu bagaimana jika mereka membicarakan permasalahan ini secara pribadi. Zonggu sedikit meledek begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chang. Zonggu pada saat ini merasa bahwa Jin Chang sepertinya benar-benar ingin berlaku curang. Tentu saja Zonggu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Zonggu sambil tersenyum pun segera berkata jika Jin Chang Daozi ingin mengatakan sesuatu sebaiknya dirinya mengatakannya sekarang. Wajah Jin Chang pun seketika menjadi gelap mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Jin Chang pada saat ini menggertakkan gigi karena jika dirinya terus berada di sini dirinya benar-benar tidak akan bisa melanggar aturan. Meskipun dirinya adalah seorang Daozi, jika dirinya melanggar aturan dirinya benar-benar akan mendapatkan hukum yang berat. Namun meskipun begitu Jin Chang pada saat ini masih belum ingin menyerah kepada Zonggu. Jin Chang segera berkata bahwa Zonggu Daozi memiliki budak dewa yang sangat kuat. Jin Chang hanya memiliki budak dewa ini yang terkuat di antara budak dewa yang dirinya miliki. Bisakah Zonggu pada saat ini menukarkan budaknya dengan poin kontribusi kepada Zonggu? Mendengar hal tersebut Zonggu pada saat ini tampak terlihat berpikir. Jin Chang seketika dipenuhi dengan rasa percaya diri melihat ekspresi dari Zonggu. Meskipun dirinya telah dikalahkan tetapi sejujurnya jika membandingkan kekuatan antara mereka berdua dapat dilihat bahwa Zonggu lebih lemah dan dirinya tidak akan berani kepada Jin Chang. Namun ekspektasinya langsung dirubuhkan dengan Zonggu yang pada saat ini kembali mulai berbicara. Zonggu berkata bahwa dirinya telah lama mendengar tentang budak dewa milik Jin Chang Daozi. Sekarang dirinya tidak memiliki banyak budak dewa yang dirinya bisa gunakan. Oleh karena itu dirinya ingin meminta maaf kepada Jin Chang Daozi karena tampaknya Jin Chang Daozi harus berpisah dengan budak dewa miliknya. Kepercayaan diri Jin Chang pada saat ini benar-benar runtuh mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Jin Chang pun seketika kembali berkata dengan sedikit nada marah agar Zonggu jangan melakukan hal-hal yang ekstrim seperti ini. Jika tidak maka jalan di hadapan Zonggu Daozi akan benar-benar sangat sulit. Mendengar ancaman ini Zonggu sedikit tersenyum dan berpikir tampaknya Jin Chang lupa bahwa pada saat ini ada sosok Tuan Yuyan di samping Zonggu. Zonggu pun segera berkata bahwa tidak peduli apa yang dikatakan oleh Jin Chang Daozi. Jalan Zonggu selama ini tidak pernah mudah, dirinya telah memilih jalan yang sulit dan dirinya dengan begitu tidak lagi perlu takut. Mendengar hal tersebut mata Jin Chang pada saat ini segera bersinar dengan cahaya dingin. Jin Chang juga benar-benar tidak berani melanggar aturan yang ada di aula budak dewa Asura. Jin Chang pada akhirnya segera meminta Long Biao untuk menyerahkan semua senjata yang telah diberikan oleh Jin Chang. Selanjutnya dirinya segera memerintahkan Long Biao untuk pergi. Long Biao pada akhirnya segera datang ke sisi Zonggu yang berada di lantai pertama. Dirinya segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya matanya segera menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Long Biao berpikir bahwa sebelum dirinya bertempur dengan Xiao Yan pada saat sebelumnya, dirinya masih ingat perkataan Xiao Yan yang memintanya menunggu sejenak sebelum mereka bisa berbicara. Mungkinkah Xiao Yan tahu sejak awal bahwa dirinya akan menang dan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri? Long Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak terus menatap ke arah Xiao Yan dan kekaguman segera muncul. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Chang Daozi benar-benar tidak lagi ingin tinggal lebih lama di sini. Sosoknya segera bergegas pergi dan bersama dengan hal tersebut dirinya benar-benar menatap ke arah Zonggu dengan penuh niat membunuh. Begitu Jin Chang pergi beberapa fluktuasi juga pada saat ini muncul di mata tenang Zonggu. Apa yang dirinya lakukan barusan sama saja dengan memprovokasi Jin Chang.
Namun Zonggu pada saat ini sejujurnya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saat ini. Zonggu tahu bahwa apapun yang terjadi perseteruan antara Zonggu dan Jin Chang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Pada saat ini hanya ada dua yang bisa dilakukan oleh Zonggu, yakni Zonggu menjadi semakin kuat atau Zonggu meninggalkan alam iblis keabadian. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Zonggu untuk bisa selamat dari ancaman Jin Chang. Meskipun Zonggu memiliki budak dewa di belakangnya, tetapi jika Jin Chang memiliki budak dewa yang bisa menahan budak milik Zonggu, bukan tidak mungkin Jin Chang akan segera berhadapan dengan Zonggu secara langsung. Zonggu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah pertempuran yang benar-benar telah berakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa hasil akhirnya akan melibatkan kematian seorang langkah 9 keabadian kaisar. Ketika Zonggu berdiri, dirinya juga pada saat ini bisa melihat ada banyak tatapan hormat yang mengarah ke arahnya. Sosok-sosok ini tampak mengagumi Zonggu, terutama ketika mereka melihat Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah memulihkan lebih dari separuh luka-lukanya. Selanjutnya Zonggu bersama dengan yang lainnya segera datang ke belakang aula budak dewa Asura untuk menerima poin kontribusi. Sesosok pelayan pada saat ini segera berkata kepada Zonggu bahwa kali ini Zonggu Daozi memenangkan tantangan dan menerima total 50.000 poin kontribusi. Zonggu pun sedikit mengangguk dan Zonggu segera menyerahkan token giok miliknya. Sementara itu si pelayan kembali berkata bahwa selain 50.000 poin kontribusi, Zonggu Daozi juga telah mempertaruhkan taruhan 20.000 poin untuk dirinya sendiri. Menurut perhitungan akhir, Zonggu Daozi akan bisa mendapatkan 300.000 poin kontribusi. Total yang akan diberikan kepada Zonggu Daozi adalah 350.000 poin kontribusi. Selamat kepada Zonggu Daozi atas hal ini. Sudah lama sekali tidak ada tantangan dengan peluang seperti ini di Istana Budak Dewa Asura. Zonggu tersenyum dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya kembali mengambil token miliknya. Selanjutnya Zonggu segera memimpin Xiao Yan dan yang lainnya segera meninggalkan aula budak dewa Asyura. Begitu mereka melesat, pada saat-saat ini terlihat ada sosok cantik yang sepertinya sudah lama menunggu. Kemunculan sosok cantik ini juga membuat Zonggu gelisah. Begitu Xiao Yan melihat sosok cantik di depannya, Xiao Yan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti ini, dengan kekuatan sosok tersebut yang jauh melebihi kekuatan Xiao Yan. Namun sejujurnya dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini, selama sosok tersebut berada di bawah tingkat langkah 9 keabadian Kaisar, Xiao Yan akan bisa merasakan auranya. Namun aura sosok cantik di hadapan Xiao Yan ini sangat lembut dan hampir tidak bisa dirasakan. Sementara itu Zonggu pada saat ini menangkupkan tangannya dan segera menyapa Tuan Yuyan. Zonggu juga menekan detak jantungnya yang semakin cepat karena dirinya khawatir identitas akan terungkap. Tuan di hadapannya ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan para Daozi yang ada. Sementara itu di sisi lain Yuyan segera tersenyum dan segera mengucapkan selamat kepada Zonggu Daozi. Dirinya benar-benar secara tidak terduga bisa mengalahkan Jin Chang Daozi. Zonggu segera menutupi kepanikannya dengan senyum dan berkata bahwa dirinya hanyalah beruntung. Yuyan sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar penasaran. Dirinya juga telah memperhatikan mengenai hal ini. Di antara para budak dewa yang ditangkap, dirinya tidak pernah tahu bahwa ada budak dewa dengan tubuh keabadian. Tampaknya keberuntungan Zonggu Daozi sepertinya terlalu bagus. Begitu kata-kata ini keluar, senyum di wajah Zonggu tiba-tiba membeku. Zonggu pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang hal tersebut. Mungkin tubuh keabadian ini telah dikembangkan setelah budak dewa ini ditangkap. Yuyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Zonggu dan matanya segera beralih ke arah Xiao Yan. Keduanya melakukan sedikit kontak sebelum akhirnya Yuyan kembali menatap ke arah Zonggu.
Yuyan pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan kepada Zonggu. Sosoknya berkata bahwa Zonggu benar-benar telah mendapatkan banyak keberuntungan. Dirinya juga telah mendengar bahwa Zonggu Daozi telah menebus token iblis keabadian di Aula Iblis Keabadian. Kali ini dirinya di sini sesungguhnya untuk menyampaikan perintah dari Guru Agung. Mereka yang menukar token iblis keabadian kuno akan segera bisa pergi ke gerbang kuno. Begitu mendengar hal ini Zonggu tiba-tiba seketika terkejut. Dirinya telah mendengar mengenai gerbang kuno tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan bisa memasukinya. Dengan kekuatannya dirinya pasti akan menjadi umpan meriam setelah dirinya masuk. Melihat Zonggu yang terdiam, Yuyan sedikit mengangkat alisnya dan kembali berbicara dengan lembut. Yuyan lanjut berkata karena Zonggu Daozi telah menebus token iblis keabadian, tentu dirinya mengetahui mengenai gerbang kuno ini. Zonggu pada akhirnya kembali tersadar dan berkata tentu saja dirinya tahu, namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa Guru Agung akan membuat pengaturan seperti ini. Namun meskipun begitu setelah mengetahui hal ini Zonggu akan siap siaga kapan saja diperlukan. Yuyan pun mengangguk dan berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Jika begitu permasalahannya Zonggu Daozi jangan meninggalkan alam keabadian kuno dalam waktu dekat, dan sebaiknya dirinya bersiap untuk pergi ke gerbang kuno kapan saja dibutuhkan. Zonggu pun segera menangkupkan tangannya ke arah Yuyan sambil sedikit mengangguk. Yuyan juga mengangguk dan sosoknya tidak lagi berbicara. Sosoknya segera bergerak melewati Zonggu dan berjalan mendekati Xiaoyan. Zonggu yang awalnya tenang pada saat ini kembali menjadi gugup. Yuyan langsung datang ke sisi Xiaoyan dan matanya yang indah terlihat bergerak. Tatapannya tertuju kepada Xiaoyan dan perlahan bergumam bahwa ini adalah budak dewa. Jantung Zonggu tiba-tiba naik ke temboloknya dan dirinya tampak terlihat sangat gugup. Zonggu berkeringat dingin dan dirinya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yuyan. Hanya Xiaoyan yang pada saat ini masih terlihat tenang dengan hanya menundukkan kepalanya dan tidak menatap Yuyan. Sementara itu Yuyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan terus bergerak maju tanpa menyelesaikan kata-katanya. Melihat Yuyan yang pada akhirnya menghilang, mata Xiaoyan segera menunjukkan kilauan yang tidak terdeteksi. Xiaoyan bertanya kepada Zonggu apakah dirinya menonton pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Zonggu menghela nafas dan mengangguk dan berkata bahwa meskipun dirinya datang di pertengahan, secara keseluruhan dirinya telah melihat pertempuran yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan terus bertanya kepada Zonggu apakah status dari Yuyan ini di alam iblis keabadian kuno. Zonggu pun segera menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu tuan dan orang yang paling kuat di alam iblis keabadian kuno. Kekuatannya dikatakan telah mencapai tingkat keabadian dewa. Jika Tuan Yuyan tidak menopang perisai emas ketika pertempuran Xiaoyan berlangsung, maka akan banyak orang yang benar-benar akan mampus di tengah pertempuran. Xiaoyan merenung begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Setelah mengajukan lebih banyak pertanyaan, Xiaoyan merasa sedikit aneh dengan penampilan Yuyan. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya apakah dirinya melihat Xiaoyan menggunakan pil pemecah racun Tianling. Reaksinya juga sangat aneh dan percakapannya dengan Zonggu juga terasa aneh. Dirinya jelas tahu bahwa segel budak milik Xiaoyan mungkin palsu, namun dirinya memilih untuk mengabaikannya dan hal ini tidak masuk akal. Dirinya benar-benar tidak memiliki alasan yang tepat untuk mengabaikan segel ini dengan sengaja. Pasti ada alasan di balik semua ini dan mungkinkah sosok ini adalah sosok nomor 4? Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini telah menerima 350.000 poin kontribusi. Xiaoyan berencana untuk segera pergi ke aula alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan berpikir karena Tian Xun bisa ditebus oleh Jin Chang dengan poin kontribusinya, maka Ning Yao juga akan bisa ditebus oleh Xiaoyan.
jika dirinya bisa dikendalikan dengan segel budak maka Xiao Yan akan bisa mengurungnya. Xiao Yan pada akhirnya segera menyampaikan pemikirannya ini kepada Zonggu. Zonggu pun mengangguk dan segera memimpin kelompoknya untuk bergegas menjauh menuju ke aula alam iblis keabadian kuno. Tantangan ini benar-benar telah diselesaikan dan pertempuran juga berlangsung dengan spektakuler. Dengan begitu nama Zonggu juga telah berada di puncak loh batu setinggi 100 meter. Begitu Zonggu berjalan di alam iblis keabadian kuno sebelumnya tidak ada di antara kerumunan yang mengenalinya. Namun ketika Zonggu keluar menjadi pemenang di pertempuran di aula budak Dewa Ashura, semua orang pada saat ini menatap ke arah Zonggu dengan penuh hormat. Zonggu juga pada saat ini sedikit tersenyum tetapi meskipun begitu Zonggu mengerti bahwa sebenarnya semua ini diberikan kepada Zonggu oleh Xiao Yan. Begitu memikirkan hal ini Zonggu menjadi semakin merasakan adanya tekanan untuk meningkatkan kekuatannya. Zonggu pada saat ini berpikir bahwa dirinya benar-benar ingin menjadi seperti Xiao Yan. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan benar-benar membuat Zonggu merasa sangat iri. Namun Zonggu pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan setelah beberapa satem mereka pada akhirnya tiba di aula alam iblis keabadian kuno. Sesampainya di depan gerbang Zonggu melihat sosok Jin Chang yang hendak memasuki aula. Namun sosoknya pada saat ini tampak ditahan oleh beberapa penjaga. Pemimpin dari penjaga ini juga segera berkata bahwa Tuan Yu Yan telah memerintahkan agar Jin Chang Daozi tidak diizinkan memasuki aula. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Jin Chang Daozi jangan mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Jin Chang pada saat ini terlihat pucat dan dirinya benar-benar tidak lagi diizinkan untuk memasuki aula. Tampaknya dirinya berniat untuk kembali menebus budak dewa. Tian Sun telah mati di dalam pertempuran dan Long Biao pada saat ini telah diserahkan kepada Zonggu. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini tidak lagi memiliki budak dewa yang kuat. Begitu Zonggu datang ke gerbang Jin Chang juga pada saat ini seketika menoleh. Jin Chang menggertakkan gigi dengan marah sementara Zonggu pada saat ini tersenyum kepada Jin Chang. Namun Zonggu juga hanya menatap Jin Chang sekilas sebelum akhirnya bergegas pergi. Begitu Zonggu berhadapan dengan para penjaga ini segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Pemimpin para penjaga ini segera berkata bahwa setelah pertempuran hari ini, Zonggu Daozi pasti akan menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan Daozi. Mendengar hal tersebut Zonggu pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara. Dengan suara keras Zonggu berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak ingin menjadi yang pertama. Dirinya hanya ingin setidaknya dirinya diizinkan masuk ke aula alam iblis keabadian kuno. Jin Chang yang mendengar hal ini seketika menjadi semakin pucat dan dirinya benar-benar merasa marah. Dirinya benar-benar tertekan karena telah dikalahkan di istana budak Dewa Ashura. Kata-kata Zonggu ini juga tidak diragukan lagi merupakan kata-kata yang mematikan dan menyayat hati. Jin Chang tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras bahwa Zonggu benar-benar sedang mencari kematian. Mendengar teriakan tersebut Zonggu pada saat ini bahkan tidak menoleh sama sekali dan terus berjalan ke dalam aula. Begitu sampai pada saat ini Xiao Yan menjadi orang yang pertama yang matanya menatap ke arah tablet batu. Di sini tertulis banyak budak dewa yang bisa ditebus dan Xiao Yan segera mencari di sekitar. Xiao Yan memeriksa nama dari para budak dewa dan tidak menemukan nama Ning Yao. Kekuatan budak dewa yang terpampang hanya berada di langkah keempat keabadian kaisar. Xiao Yan pun sedikit kecewa ketika Xiao Yan tidak menemukan nama Ning Yao. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak akan bisa menahan Ning Yao. Ning Yao merupakan orang yang pandai menggunakan racun yang justru membuat Xiao Yan semakin takut. Xiao Yan bisa merasakan bahwa sosok Ning Yao ini sesungguhnya jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Tian Sun. Namun karena tampaknya Ning Yao telah ditebus oleh orang lain Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah tablet batu yang bertuliskan pil keberuntungan Qi.
Xiao Yan kembali bertanya kepada Zonggu melalui transmisi jiwa apakah pil ini benar-benar efektif. Zonggu pun segera menjawab bahwa itu tentu saja, tetapi hal ini juga tergantung pada individunya sendiri. Jika dikombinasikan dengan gua keberuntungan maka efek menelan ramuan ini bisa maksimal. Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu segera memerintahkan Zonggu untuk menukar 10 pil keberuntungan khusus. Zonggu pun mengangguk dan segera bergegas memberitahu pelayan yang berada di samping. Pada akhirnya transaksi pun dimulai dan poin kontribusi Zonggu berkurang. Melihat hal ini Zonggu pada saat ini merasakan rasa sakit di dalam hatinya. Dalam sekejap pada saat ini hanya tersisa 150.000 poin kontribusi. Zonggu pada akhirnya menghela nafas dan segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Zonggu menjelaskan bahwa memasuki gua juga membutuhkan beberapa poin kontribusi, setidaknya mereka perlu menyiapkan 100.000 poin kontribusi. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya mengamati banyak loh batu. Xiao Yan pada saat ini melihat banyak keterampilan yang bisa ditukar dengan poin kontribusi. Banyak juga keterampilan yang dikenali oleh Xiao Yan seperti 82 tinju para dewa, namun Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui apakah informasi yang terkandung di dalamnya asli atau tidak. Xiao Yan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan kembali melihat ke arah tablet batu di sekitar. Xiao Yan banyak menemukan nama-nama yang sangat familiar. Namun begitu melihat angka poin kontribusi yang harus ditebus Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya. Kebanyakan di antara mereka pada saat ini setidaknya membutuhkan 30.000 poin kontribusi untuk ditukarkan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini harus menghemat dan Xiao Yan kembali mengalihkan pandangannya ke tablet batu lainnya. Tablet batu ini berisi tentang ramuan. Xiao Yan memperhatikan ramuan-ramuan yang berada di tingkat setengah dewa. Nilai poin kontribusi untuk menukar ramuan di tingkat ini tidak terlalu mahal. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan terus bergegas maju sebelum akhirnya Xiao Yan menemukan ramuan yang bisa ditukar dengan poin kontribusi yang berada di tingkat dewa. Xiao Yan sedikit terkejut dengan harga yang dipampang di atas tablet batu. Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya Xiao Yan akan bisa mendapatkan uang dengan memurnikan obat, namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih belum memiliki banyak ramuan untuk dimurnikan. Xiao Yan semakin tertarik dengan hal ini tetapi Xiao Yan harus mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan pun kembali mengalihkan pandangannya ke arah tablet batu lainnya. Xiao Yan melihat ada tulisan yang berkata bahwa monumen ini berisi pemikiran asal-usul jiwa. Monumen ini bisa ditukar dengan total 50.000 nilai kontribusi. Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan cahaya terang begitu melihat kata-kata yang bertuliskan asal mula jiwa. Kekuatan spiritual Xiao Yan telah lama stagnan dan Xiao Yan benar-benar ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun Xiao Yan memiliki subjiwa dari jiwa gua Void, tetapi hal ini masih tidak dapat dibandingkan dengan asal-usul jiwa. Xiao Yan pun menghela nafas dan mata Xiao Yan terus-menerus mengamati tablet batu di sekitar. Selanjutnya Xiao Yan sedikit tergerak begitu Xiao Yan melihat tulisan yang benar-benar mengejutkan. Tulisan ini menjelaskan bahwa dikabarkan hanya yang mulia memiliki jari keheningan. Benda ini disegel dengan segel dan ini benar-benar merupakan benda yang ajaib. Benda ini dapat ditukar dengan nilai kontribusi 150.000. Xiao Yan terkejut dan Xiao Yan menyadari bahwa hal ini ada kaitannya dengan Gou Yan. Namun Xiao Yan tidak segera memberitahu Gou Yan yang telah dimasukkan ke dalam pagoda pemurnian. Terlebih lagi nilai kontribusinya juga sangat besar dan Xiao Yan tentu saja tidak akan bisa merampok hal ini. Dengan begitu maka memberitahu Gou Yan pada saat ini adalah hal yang tidak ada gunanya. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam di dalam hatinya sepertinya Xiao Yan harus menemukan cara untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi. Ada banyak hal yang menarik di sini.
Xiao Yan juga sangat tertarik dengan asal-usul jiwa tersebut. Xiao Yan akan menukarnya di masa depan dan Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya segera memberitahu Zonggu mengenai apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Zonggu. Xiao Yan berkata kepada Zonggu bahwa sebaiknya Zonggu pada saat ini menukarkan asal-usul jiwa untuk Xiao Yan. Meskipun Zonggu tertekan mendengar hal ini tetapi dirinya masih tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Transaksi kembali terjadi dan pada saat ini sesosok segera menyerahkan kotak esensi jiwa kepada Zonggu. Sosok tersebut segera menjelaskan bahwa tablet ini mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat mengganggu pikiran seseorang, oleh karena itu dirinya berharap Zonggu Daozi berhati-hati saat membukanya. Zonggu mengangguk dan saat ini Zonggu segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang hanya tersisa 100.000 poin kontribusi dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk bergegas menuju ke gua keberuntungan. Xiao Yan segera memberitahu rencananya kepada Zonggu dan Zonggu pada saat ini segera mengikuti perintah Xiao Yan. Mereka pada saat ini bergegas langsung menuju ke arah gua keberuntungan dan begitu melihat hal ini, banyak sosok yang mulai mengagumi Zonggu pada saat ini diam-diam mengikuti Zonggu. Mereka sangat penasaran karena arah yang dituju oleh Zonggu ini adalah gua keberuntungan. Mereka ingin tahu apakah Zonggu pada saat ini ingin meningkatkan kekuatannya atau tidak. Banyak sosok pada akhirnya segera memutuskan bergegas menuju ke arah yang dituju oleh Zonggu karena di sana diberitakan telah ada janda versi yang terbaru.